astaghfirullah al-azim. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyatillah al-fatihata anna Allah ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an ikhwanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li qutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani bin Athail As-Skandari Muhyiddin Ibn al-Arab bin Budadi al-Buhajiri Allah Ahmad bin Isa al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Banawi ila ruhi imam al-fuqaha Muhammad bin Idris Syafi'i wa khalifati imam an-Nawawi wa Rabi wa ila ruhi Mutawahhid Abul Hasan al-Asy'ari Mansur al-Maturidi Junaid al-Baghdadi khususan ya Allah di ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arif billah Abu Muhammad Amin Badali wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa dhawil huquqi alaina bi anna Allah al-Gharib يتغشاهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأمدادهم وكرم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والونوح والرسل وصلاح الجسد وتوبة النصر أن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat atau malam Sabtu yang telah lewat, kita sudah membicarakan tentang keutamaan ibadah membaca Al-Quran serta yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam pembacaan kitab suci Al-Quran dan adab-adab kita membaca Al-Quran. Malam ini kita masih membicarakan tentang beberapa faktor yang disunatkan kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim itu. Namun lebih dulu kita kembali mengulang sedikit. Rasulullah bersabda bahwa sekian banyak ibadah yang kita kerjakan, paling afdal ibadah kita ialah qiraatul Quran, yaitu membaca kitab suci Al-Quran. Berdiri ketika kita salat membaca Al-Quran. Dengan kata lain, kalau kita sembahyang berdiri kemudian berayat, bersurah, maka sehuruf Al-Quran yang kita baca karena berdiri di ketika salat diberi oleh Allah Ta'ala 100 kebaikan. Berduduk kita dalam keadaan sembahyang sunat 50 kebaikan satu hurufnya. Berwudu kita membaca kitab suci Al-Quran ketimbang kita berhafal tidak memegang Al-Quran, diberikan oleh Allah Ta'ala 25 kebaikan sehurufnya. Tidak berwudu 25. Yang tidak pakai wudu karena kita hafal, maka orang itu mendapat fadilat dan keutamaan 10. Di dalam kitab Jauharul Mauhub itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Lain lagi bagi orang yang tadabburul qiraah, bagi orang yang memaknai dan memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Itu diberi secara keseluruhan.
Nah, disinilah kita sebagai umat Islam langkah pertama untuk mengantisipasi dari era globalisasi dan era informasi ini. Dengan bersyukurnya kita menjemurnya di daerah-daerah kita tika-tika Al-Quran, tika PRMI. Menjemurnya tika-tika Al-Quran kita sangat bergembira dan berbahagia. Bahwa nasib umat Islam yang diramalkan oleh krestinisasi, bahwa di negara Republik ini tahun 2005 sudah separuh umat Islam, sudah separuh umat Kristen. Itu kehendaknya. Jadi dari 97% umat Islam yang ada di Indonesia diramalkannya tahun 2005 menjadi 50% umat Kristen nanti. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Nah, lalu untuk mengantisipasi ini bagaimana? Dengan kita serahkan dan kita arahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah untuk membantu tika-tika Al-Quran, supaya anak cucu kita tidak buta dalam huruf Al-Quran dan lancar pembacaan Al-Quran, serta punya tajwid dalam membaca kitab suci Al-Quran. Menurut Ihmad Ulun, bahwa kita bersama-sama memperhatikan generasi penerus ini bukan dengan cara musabaqah tilawatil Quran, itu terserah, tetapi langkah yang paling penting yaitu kita memperhatikan tika-tika Al-Quran. Silakanlah, itu tuh pendapat Anda, silakan untuk semaraknya Islam untuk musabaqah tilawatil Quran karena sudah tingkatnya nasional, sudah sifatnya nasional, silakan. Tapi perlu diingat mana manfaat dan mana mudaratnya. Tetapi yang tidak ada mengandung mudarat, yang semata-mata manfaat, ini menurut pendapat Ulun Nambungo, bahwa tika Al-Quran itu pasti banyak manfaatnya. Lalu bagaimana kita mensemarakan tika-tika Al-Quran ini? Nah, kita berbahagia dan berbangga, bersyukur kita Kalimantan Selatan khususnya, dengan diberikannya oleh Presiden kepada Ibu Gubernur bintang penghargaan tentang keberhasilan Kalimantan Selatan oleh Ibu Gubernur dalam menanggulangi tika Al-Quran. Artinya sifatnya sudah nasional, menilai bahwa kita Kalimantan Selatan tika Al-Quran berhasil. Ini bukan bangga, bukan bangga, Anda bersyukur. Tapi dapat bintang, belum lagi dapat bulan penghargaan dan matahari penghargaan, masih banyak lagi. Artinya meningkatkan lagi, bukan melanjutkan. Kalau melanjutkan itu urusan bibinian. Kenapa? Ya memang kalau sudah tua itu memang lanjut. Maksudnya usia. Kalau betul-betul kan lanjut. Nang itu lanjut juga. Ada tak salah juga. Kita kembali. Mensemarakannya ini bagaimana? Kita kan sekarang alhamdulillah otonomi daerah. Oleh pimpinan-pimpinan di daerah seperti di kabupaten, bupati, di kecamatan Pak Camat, lalu disosialisasikan bagaimana untuk menanggulangi nasib guru-guru tika Al-Quran dan kerjasama dengan orang kaya di sekitar itu. Misalnya dari kecamatan dan dari kabupaten itu memberikan limpahan dana khusus untuk menanggulangi tika Al-Quran ini. Kalau sayang dengan agama, sekali lagi, kalau cinta dan sayang dengan agama, supaya jangan dikarubuti orang di masa akan datang agama kita, karena kita sudah tegar dan kuat. Kapan masanya pejabat-pejabat kita itu memperhatikan nasib agama? Sementara orang mumpung menjadi pejabat memperhatikan nasib agama kita. Kenapa kita ribut masalah partai? Kada ribut kita masalah pendidikan agama. Boleh aja ceramah nak ini? Boleh aja kah? Nyaringnya sedikit. Boleh aja kah?
kada boleh hampihan. Ini yang kita perhatikan nasib agama kita nih, yang diperhatikan mun sayang. Itu yang sering ulun kemukakan, silahkan Anda berusaha. Kejar harta, kejar pangkat, kejar prestasi, boleh, silahkan. Tapi ingat, anak tidak boleh gagal. Anak tidak boleh gagal. Apa artinya pian suge? Apa artinya pian pangkat tinggi kalau anak nakal? Nah, orang beriman tidak boleh terperosok ke dalam lubang dua kali. Sudah anak nakal itu ingat, cucu barang gak berhasil. Cucu ratan. Kan bakas cucu ratan seorang dah. Kalau ditambah cucu ratan, bakas mencurat. Ditingkatakan kasihan guru tika tuh diperhatikan keluarganya nang inya mah ajar tuh. Rokoknya dilihat, oh gudang garam. Anaknya bertiga. Anak bertiga itu kan pasti ada bini, artinya tenang. Ada mungkin anak ada sing binian. Munnya mati masih babini jo yang cadarnya pulang. Gajinya berapa? 50.000. Ya Allah. Sabulan. Rokok pulang tambah 2, 3, 4. Jisamsu memang dibanggakan. Gaji 50.000 sebulan. Tunang ampun anak ada bakal. Dimakan anak baik nasib agama kita kalau gurunya kada diperhatikan di pondok, di pesantren enggak. Gurunya itu perlu. Oh, himong mana guru-guru di pesantren ini. Hai, terima kasih guru bakal ajar. Tapi orang sugi gak ada mau mendengari juga negara ini. Orang suginya menyatil TV aja nya. Orang sugi gak ada sampai duduk di majelis taklim. Ngobuhan bos dapat. Jos bos. Ada aja kira-kira manfaatnya menengah ini memandangkan orang sugi lah. Ada aja kalau tenang. Kasihan guru-guru yang mendidik anak kita tuh kasihan. Bahari ya Allah, ulun boleh ke pulang kisah mengaji. Satahun kada tahu di huruf belum, bahapal aja. Nang hafal mau hafal guruan aja. Cangong maitihi. Paguruan rompong. Duanya lagi gigi lipos membacakan. Imbas setahun sampai saya kulus supaha bebulik pulang. Lalu bahijak. Menyambati huruf tunggal utinganna, menyambati satu demi satu. Menyebut hurufnya. Misalnya tuh bahari ya Allah setahun, wah ini 6 bulan sudah bisa mengaji. Alif dapan ulam datas lam jah bawah ikab datas ka hadapan hudal beris 2 sabdu mim datas dam mim mati nun sabdu ra bawah mir ra sabdu ba datas huruf ba bawah biha mati mim bawahim ulaika ala hudam mir rabbihim. Waw datas walif dapan ulam datas lam jabawa ikab datas kahadapan hu mimati lam dapan mo mimati padapan mo lam bawah li hamati waw dapan hu nun datas na kan kayak orang memandang kayak orang madihin kayaknya ada terbangnya bagus benar itu madihin. Alif dapan ulam datas lam waw datas wa alif dapan ulam datas lam jabawa ikab datas ka hadapan hu mimati lam dapan mu mimati padapan muklam bawah lihamati waw dapan hu nun datasna wa ulaika humul muflihuna. Jaga nena ada bahasa singkalok nena wow nena wow nah singkalok nenek berarti sabar singkalok juga ujarnya nenek kayak turus kacang nah angka 1 nah alif
Ini lam belingkuk nang ini lam jalalah. Nggot muridnya, gurunya beliuran bacaakan. Mudahan guru-guru kita bahari nama lajari kita Al-Quran dapat rahmat Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Kada si pambalas si dinai. Jakanya kada sidin membacakan kada bisa kita mengaji. Jakanya sidin kada membacakan kada bisa kita baca kitab. Guru membaca kitab tu tadu de, nang tada hulu membaca Quran tu nang tada hulu guru itu dihormati. Nah lalu bagaimana umat Islam menghadapi perkembangan sekarang? Pertama, nasib guru-guru tika Al-Quran itu diperhatikan. Guru-guru di madrasah, guru-guru di pesantren, berikanlah fasilitas, berikanlah dana yang menunjang untuk kehidupan mereka, agar jangan ketinggalan mereka hidup lawan orang. Nah, lalu caranya bagaimana? Silahkan orang sugih hari-hari ke pasar dan pejabat hari-hari ke toko apa? Pejabat hari-hari ke kantor, silakan. Tapi sisihkan sebagian hasil berdagang, ikut serta menyumbang, menjamin kehidupan gurunya. Misalnya satu orang guru 100 bayar sebulan, atau tanggal 200 angkat tangan nantuha bos nina. Aku 2 orang mesti menjamin. Aku 2 orang. Setiap bulan ambil lawan aku 300. Nang seikong angkat tangan pulang, aku 2. Ujian na seikong, aku tak ada sugihan orang. Nyawa halabi tak pamalar sedikit. Aku jusilin seikong ada aku berduaan, aku jusilin banyak tanggungan juga aku. Lah ada aku. Napang tayo orang kandangan, aku bertiga. Rupanya orang kandangan ini murahan panyan. Woi himong pada banyak orang pamalar juga. Minta maaf lah orang kandangan lah. Kita kada boleh bayi hinaan tuh misal aja pang, misal. Makanya ajar buhannya kan ada alfa ajar. Napa aja kok alfa tuh alabiu pamalar aja. Wah, manyengok mana aja kok tak aku buhannya nenek. Ya dengan adanya bakumpul orang-orang halabiu nang pamalar berdirilah yayasan pondok pesantren Al-Falah. Itu hasil orang halabiu pamalar dah. Kan hasil bubuhan pian nang murahan mana pesantren tak ada di BIC kan. Nah aku melawan sedikit kan. Nah, aku tak masuk aja sedikit anak. Ayo 10 orang misalnya dijamin oleh orang sugih, oleh pejabat. Berapa jatah di lingkungan tuh? 70. Ya kah? 7 orang nih supaya cepat bisa mengaji 70. Nah kalau 70 ini sudah berkembang terus habis karena bisa ahli keluar lagi masuk lagi dan 70, setiap orang-orang yang punya anak tidak dibebani SPP-nya, tidak dibebani bayar bulanannya, insya Allah nang susah-susah kada lagi anaknya ketinggalan, sehingga orang susah ulah terus anaknya. Tiada malam tanpa maulah anak. Jadi ada tugas menggajinya, ada tugas nama urusinya, ada tugas nama ajarnya, ada tugas kepastian nama ulahnya. Mun sayang ngelawan agama, mun sayang, mun kada sayang bawa duit tuh ke dalam kubur kayaknya bos saya. Ada mau dikorbankan? Berkorbanlah sebelum jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak usah lagi berkorban. Sebelum jadi korban, harus berkorban. Nah, apa itu ya korban-korban? Lawas lagi hari raya haji, korban apa aja? Seorang ada dengar, muar benar. Nah, begitu pula di lingkungan supaya jangan rawan. Tapi ada ulama, masjidnya besar, khatibnya bakurang, nang ahli tajwid, nang ahli macam-macam kurang. Orang sugih ini berpikir, kumpulkan dana di masyarakat. Bilanya ada orang susah, pintar, cerdas, tangkap inya. Mbak tangkap bawa ke pesantren, ikam tugas belajar. Setelah ikam belajar di pesantren berapa tahun aja ikam, kami sebagai masyarakat mengongkosi, bulik ikam kena harus babini di kampung kita. Harus babini di kampung kita. Sawat dari 5 banam yang diungkusin itu insya Allah. Karena sudah berjasa masyarakat mau ungkusi, ia kada purun juga. Setelah ia tamat, papadanya menawarkan, main kah? Nah, maaf janya, maaf aja. Bular matanya ada kawa.
Nih, narimakah? Maaf aja, pincang. Rasa bergelombang dunia. Maukah? Maaf aja, bular. Gandanganku cacak, sakalinya ular. Gandanganku picak, sakalinya bular. Tawarkan lawan supaya ini jangan berbini ke daerah lain. Sehingga di masyarakat tuh ada lagi rawan. Ada lagi kekurangan orang alim. Karena sudah memperhatikan generasi penerus. Nah ini yang dikhotbahkan oleh orang khatib, oleh hatib-hatib. Kita sekarang harus memperhatikan generasi penerus. Agar masa depan umat Islam itu dalam keadaan cerah. Tanyaannya rak nih Bapak. Harus memperhatikan generasi penerus masa depan yang cerah. Muka ada tuan guru di kampung ya Allah. Masuk kaina guru nang kada karuan melajari tasawuf. Kada kau mengantisipasi. Kada kau menahan filternya kada ada. Marajalila nang kada keturunan Rasulullah bapak Sayyid, saya adalah Habib. Dan saya dunia Rasulullah. Saya ini adalah orang ahli tasawuf. Sorbannya kana, salimpang kana, tasbihnya kana, di bawah kana. Maksudnya telapak batisnya kana. Karena rawan di kampung itu ada orang alim akibat nang sugi kada memperhatikan. Oma baju jubah persis kayak kalah sakti potongan. Gandangan tuan guru no. Kayak kalah sakti. Kasihan orang nang kada sayyid mengaku sayyid neraka. Kada ada juriat Rasulullah, pada juriat Rasulullah palasu. Kada palsu, kada palasu. Bah ngalihemu kada ada tuan guru di kampung ya Pak. Sudah kita kisahkan. Tuan gurunya gagaringan, belum mati lagi. Najak rumah, bersalamatan. Sadang sudah menunggu kada datang tuan guru, hujan gerimis. Sin penyakit asma. Dilihat oleh ampun rumah kada nang hadirnya, kada nang pengalaman. Batu tunjulan bilang beberapa puluh menit ika maja. Berdiri ampun rumah, ya ampun rumah cagar dingin badan ini. Anang segala makan galan segala-galanya ini. Berdiri ampun rumah. Keputusan ya ampun rumah nang membaca doa tukang. Ya tukang nanaran bungol sapada bungol nih kawah aja di bungol juga. Pintar juga tukangnya. Ini maaf jadi tukang lah. Lain tukang bian lain. Tukang nang bungol. Tukang apa makanannya? Jabuannya makanannya aja ampun rumah macam-macam. Mainan arah bersalamatan itu dulu pertama ya ada pais, ada popoda, macam-macam tukang biris saja. Ayo biris saja aja. Nah apa itu? Astagfirullahaladzim. Mantap jabuannya. Nah, istighfar aja lah mulanya. Sebelum Al-Fatihah tuh kayak Guru Bakri juga jabuannya. Astagfirullahaladzim. Ya Ais, ya udah. Urtihumul Fatihah. Kada ila hadratin Nabi sayunil alumul Fatihah kada. Pais pupuda urtihumbul Fatihah. Nanaran bungol sama pada bungol baca buahnya Fatihah. Ya kada yang memperhatikan Bang. Amin. Tahu aja gitu. Pada aku nang kami bisa disuruh aja baca doa. Amin ya Tuhan. Mudahan ampun rumah nang lakas mati. Amin ya Tuhan. Ada baca doa, ada bersumpah lawan ampun rumah aja. Ujarnya tahu aja pada aku ada bisa baca doa. Amin ya buahnya. Mudahan ampun rumah lakas mati. Amin ya buahnya. Cuma ibaratnya kadang itu ampun rumah enggak tahu aja nah aku nang bisa baca doa disuruh. Amin. Mudahan ampun rumah lakas mati. Amin ya buahnya. Ayah mau dimaaf juga bacaan. Habis nama itu menyambung pulang salawat tunjina. Mantap juga. Muhammad salat. Abad. Amin ya buahnya. Takdir Nabi aja hajat. Amin. Sampai waktu belum asal gayat. Amin. Berdiri ampun rumah. Ampun rumah jangan kayak itu kan. Asal gayat bunga benar. Orang bacaannya waktu belihu nabiha aqsal ghayat.
Antam tuh kan waktu asal gayat gitu kan. Ya ampun rumah jangan kayak itu kan. Nah, singgung aku tau lah. Itik ayamku besembalik mulai. Tadinya asal gayat bang. Orang kada berilmu baca doa. Siapa yang salah lingkungan tuh kada ada mempersiapkan generasi penerus. Nah ini orang kada berilmu sudah dikisahkan. Maaf sedikit lah orang kalua, maaflah. Orang kalua ini duduk di warung, anak banyak, hidup susah, sian. Babamai di warung besian. Nyepa aja waya ini. Pemerintah dia kabeh bineka jabati anantaras. Jadi ujian nanti juga pian masuk kabeh nyepa aja sih dan aku masuk kabeh. Jadi bineka jabati anantaras. Sebentar pun malam aja sih dan aku masuk kabeh jadi obat. Jadi jurang siapa nama ontak? Aku juga aja sih. Ya Allah, nang lak. Diumbang ambingkan arus. Menangis orang alim melihat perilakunya. Jalan-jalan di pinggir jalan nang berjual koran dan komik menangis melihat orang alim. Nah. Asal kalian nak kok. Nah, itu tuh orang pintar, Pak. Pembinatangan manusia. Di Jakarta tuh jeruh ini anda menukar kaset porno tuh nyaman aja 3.000 ya bang udah duit. Akan dikemanakanкah generasi penerus ini di masa yang akan datang? Sekali lagi, akan dikemanakanкah generasi penerus ini 20 tahun yang akan datang? Kalau kada kita ini yang memikirkannya, sangat-sangat berbahaya. Nih kita di masjid nah. Anak cucu kita di mana? Nena, alhamdulillah anak-anak halus mau hadir. Alhamdulillah. Menang Tuhan ini biasa aja. Menang Tuhan parak mati juga sudah ini. Minta maaf ulun lah. Nah, itu salah satu di antaranya bahwa kita kerjasama orang sugih lawan masyarakat. Menggaji tika Al-Quran tidak dikhususkan kepada orang nang ampun anak, sebab menikmatinya bukan kayak nang ampun anak aja, nang menikmatinya kalau inya berpengalaman di masyarakat sama masyarakatan. Kalau nama ungkus itu mama abahnya inya sudah tamat, inya kada rasa hutang jasa di masyarakat. Tapi kalau masyarakat mengungkusi inya rasa berdosa kalau meninggalkan masyarakat, karena merasa masyarakat mengungkusinya. Bujur aja kah? Jangan unggut-unggut ini digawe nenek. Kan tersalah juga, unggut tersalah aja kada unggut tersalah juga. Nang tersalah napa? Nang kada sing unggutan lawan nang kada menggawe itu. Nah, kita boleh ke pulang. Luar biasa keistimewaannya baca Quran. Sampai dalam hadis Rasulullah, orang yang ahli membaca Quran, sudah kita bicarakan hamilul Quran. Di situ banyak ulama mentafsirkan salah satu di antara 10 orang yang bebas dari siksa kubur adalah hamilul Quran. Ada mengatakan ay hafizul Quran, orang yang hafaz Al-Quran. Ada orang yang mentafsirkan orang yang mengamalkan Quran. Ada lagi orang mentafsirkan orang yang menjadikan Quran itu wiritan. Ada yang mengatakan orang yang menjadikan Al-Quran itu sumber hukum dan sumber bacaan. Lapas siksa kubur. Sekali lagi nah, biar andika sampian sabaratan badagang aja hari-hari, tapi hakikatnya mengajar tika Al-Quran. Nah ini hebat. Orangnya badagang aja hari-hari, tapi nilainya mengajar. Misalnya aku 2 jamin guru tika Al-Quran, aku jamin 2, sehingga 300.000 misalnya sebulan. Nang 300.000 sebulan di sini bayar. Jadi sini hari-hari ke toko, tapi nilainya hari-hari mengajar. Karena tanpa sidin gak ada yang mau mengajar. Ikhlas tuh sudah, bujur aja. Mengajar tuh ikhlas, bujur aja. Nang ampun anak berpikir.
Jaka ibarat kaum di masjid, pengabdian bagus, bujur. Tapi kita harus memikirkan nasib mereka di pesantren. Gurunya tuh mengabdi dan mengajar. Kemudian untuk agama, bujur juga sudah. Kemudian lagi untuk mengamalkan ilmu dan siap mengamalkan pada orang lain, bujur juga. Si pimpinan pesantrennya harus memikirkan nasib gurunya, bagaimana menanggulangi kekurangan dana agar mereka mengajar dalam keadaan tenang. Namun gajinya 50.000 sabulan, anak batiga, rokok 2, 3, 4. Hah, tulak baujik, sudah mengajar habis ini nih, cium siku bau lantai. Kalau sayang lawan agama, sekali lagi, kalau sayang lawan agama. Rasulullah bersabda, Allah dan Rasul menghargai orang yang mau membaca Al-Quran walaupun kada ahli, tapi ia tetap memaksakan diri untuk mengaji dan belajar. Dalam hadis, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yuta'ti'u wa alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran dan inya agak-agak membaca, kesian kada lancar, tapi kemauan ada. Saya kulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib. Jabuhannya belum bisa lagi deh. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Rupanya kemauan kayak orang juga. Nah, nang agak-agak tuh nilainya 2 pahala dapat. 3 ada dapat. Kali 10 30. Saya yakulus supaha minan nasi ma walla. Nah, jadi saya kok ya pulang walla. Satu hurufnya nang inya aga-aga itu nya kada basing aja, inya memang kada lancar, 2 dapat pahala, gandaannya 2. Tapi jangan basing aja. Kalau pangana basing aja, nyoba tadarus Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mim. Napa jakawan pindah itu? Memperbanyak pahala aja. Ujar guru Bakri, jar bersambatan pulang muar aja. Nah, orang yang lancar membaca Al-Quran wa huwa mahirun bih ma'as-safaratil kiramil bararah, ada mengatakan beserta rombongan malaikat dihalau di padang mahsyar. Ayo, nang ahli. Kada lagi kawannya lawan manusia dihalau di padang mahsyar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israil. Itu misalnya orang na ahli. Nah, kada ahli tadi ada juga pahalanya baganda. Tapi jangan basing aja. Baniat berulut-ulut. Tuh bisa murtad deh. Untuk ulut-ulut. Saya kenapa jar? Saya dan aku. Nah, itu kada boleh mau ulut-ulut. Guru Bakrinya apa aja mau ulut-ulut jurang misal, nah kada boleh. Ya masih aja anak mana kau orang ini. Orang nggak dibahas. Tunggu bacaan aja udah sama bahas-bahas orang. Kada rami. Ada rami teh. Napang teh. Banyak visit teh. Banyak kelebihan-kelebihannya, kita sambung sedikit. Kita sambung terhadap pembicaraan kita, yaitu nang disunatakan dalam membaca Al-Quran. Aku jalur diulangi. Pada aku boleh, kira bapak juga. Waktu kita hendak membaca tuh jangan baca dulu, betunduk dulu. Hadirkan lawan orang nama nolongi kita membaca. Jakanya kada ampunnya nang ini nang manurunakan kalam nih kada baca Al-Quran.
Pertama, kegembiraan Allah memilih aku kalau membaca kalamnya. Oh ya, tondok nih kan aja. Itu bubuhan film kayak itu. Ibah itu baniat pulang. Baniat, kita ulangilah. Khudh minal Qur'an ma syi'ta wa kaifa syi'ta. Sudah kita bicarakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Luar biasa Quran. Niat apa kita baca? Nah, lalu pada ketika itu pertama-tama kita berniat hendak bertakarrub diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya supaya batin kita senantiasa ingat, karena orang takarrub dalam batinnya ingat lawan Allah. Dan dengan berkat Al-Quran ulun ya Allah minta ilmu pengetahuan yang tak terhingga, sehingga ulun yang sulit-sulit paham ulun ilmu agama yang sulit ulun paham berkat Al-Quran, dan mata hati ulun terang ya Allah untuk mengamalkan segala pengetahuan yang ada. Dan ulun mudah-mudahan ya Allah dengan berkat Al-Quran dibukakan dada ulun rahasia-rahasia Al-Quran. Niat. Makanya kita membaca Yasin itu kayak itu juga. Yasin makuriatlah. Yasin itu niat apa orang nama membaca. Semestinya kita berniat ya Allah berkat ulun baca Yasin, mudahan ya Allah awak ulun disihatakan. Apa gunanya sugih mengada sehat? Ulun minta ya Allah sehat batang tubuh sakeluargaan. Ya Allah berkat Al-Quran, berkat Yasin, mudah-mudahan segala urusan ulun mudah. Ya Allah tak buka hati ulun untuk mengerjakan ibadah kepadamu. Hanya Yas, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kita ini kada ada napa-napa. Berniat kada napa kada, Fatihah kada, berniat kada Yasin Al-Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kada ada berniat napa-napa. Fatihah, quri'atlah, niat apa orang nama baca? Guru, jurang, bacakan 2 salamat Al-Fatihah. Jasiden. Nah, apa niatnya baca Fatihah itu napa? Bacakan guru aja 2 salamat Al-Fatihah. Jasiden. Ada orang ila hadratin Nabi, sarahkan dulu Fatihah itu pahalanya kepada Rasul. Lihat, kalau lawan yang lain ila ruhi, tapi kalau Rasulullah ila hadratin, itu ada mengandung unsur tasawuf. Jarang orang membawa ila rohin Nabi, kurang adab orang membaca ila rohin Nabi. Pasti membawa kebanyakan orang tasawuf ila hadratin Nabi, ke hadrat Nabi. Bujur kah? Kenapa jadi orang membawa ila hadratin Nabi, kada ila rohin Nabi? Karena Nabi senantiasa hadir. Mana Nabi jarang sudah ada di Madinah, nanti tak kubur itu hadir apa hadir? Jangan dilawani itu orang sebelah. Orang tahu di Nabi ini tuh. Ada dalilnya, dasarnya ada aja Quran, nggak ada hadis, ada nanggapan kayak itu. Perkataan ulama itu aja buahnya aja nafsu juga berkata itu sama kita juga menghinakan pulang. Mati radionya ampe. Disunatakan membaca Al-Quran dengan ba'a'udzubillah, kita sambung sunat. A'udzubillah sunat. Sebelum membaca Quran itu ba'a'u. Nah disinilah ulama-ulama fikih menyunnahkan. Begitu kita usolli fardal maghribi, membaca wajah sampai wa ana minal muslimin. Lalu a'udzubillahnya itu bagamat supaya dapat pahala sunat. Bismillahnya banyaring. Ambil khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat, banyaring. A'udzubillahnya bagamat sunat. Orang alim fikih, bukan alim tasawuf aja ada ba'a'udzubillah sunat hukumnya, apalagi dalam sembahyang. Terkecuali awal surah daripada surah Bara'ah, itu tidak diperintahkan kita membaca Bismillah, hanya dengan a'udzubillah. Kenapa? Sebab Bismillah sifat kasih sayang. Sedangkan ayat Bara'ah turunnya pada ketika Rasulullah berperang. Karena berperang tidak ada sifat kasih sayang lawan orang kafir. Karena kafirnya harbi, kafirnya memerangi. Kalau di daerah kita kafir zimmi, tanda memerangi lawan di kita tidak boleh berbantah dengan mereka. Sepanjang iman dan keyakinan kita tidak dirampas mereka.
Nah, terkecuali mereka buka bingung, terkecuali mereka menyatukan pendapat bahwa miras, bahwa perda kita dalam minuman keras harus dilanggar dan ini ditetapkan. Nah, kita perang masalah itu. Maksudnya kita ajukan pendapat kita bahwa perda mata terhadap miras tetap dipertahankan. Tuh misal gawian DPR nih tuh ulun kada, itu dipertahankan karena kita orang Islam. Masa kita kada diiming-imingi duit 2 miliar kita merampas itu. Misalnya misal kada misal atau kada misal surah Barah. Kemudian disunatkan membaca Quran dengan tartil. Batartil. Tartil itu adalah tafsirnya membaca Quran itu mufassaratan harfan. Hurufnya jelas dan bisa ditafsirkan. Misalnya kamathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa lahum mashaw fi. Kalau nya kada betar apa? Itu kada betartil bacanya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Huruf-huruf itu jelas-jelas mun gitu bang. Nah, itu kada dapat pahala sunat. Nang sunatnya batartil warattilil Qur'ana tartila. Wa tusannul qira'atu bitadabburi wat tafahumi fa huwal maqsudul a'zam wal matlubul aham wa bihi tansarihus suduru wa tastanirul qulub kama qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Disunatkan membaca Al-Qur'an sambil memaham dan memikirkan tujuan-tujuan yang dibaca. Alif Lam Mim. Allah juga mengetahui apa maksud alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, Quran ini diturunkan lawan orang yang takwa lawan Allah. Menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, kayak pagarang orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yum. Sambil memaham, sambil memikirkan, tambah lagi dapat pahala sunat. Sahurutnya 50 jika berduduk sama yang sahurutnya 25 jika di luar sama yang dalam keadaan berwudu, tambah lagi pahala tadabburil qiraah. Ini orang tidak bisa terkecuali sudah memiliki dan belajar ilmu tafsir. Belajar ilmu tafsir tidak cukup dengan kursus cepat, terkecuali harus belajar tafsir Al-Quran. Bukan makna Al-Quran, tetapi mengetahui tafsir Al-Quran. Nah, iya nanti Tuhan jurang bahari kasongsungan kawin, jurang ke pesantren dahulu mengaji belajar tafsir jurang. Hendak kawin iya, hendak tahu tafsirnya Quran tuh. Bibinya kayak itu juga, hendakan kawin iya, hendak ada bisa mengaji Quran tuh. Anak saurang barang jangan kayak saurang lagi. Wa yustahabbul buka 'indal qiraah wat tabaki liman la yaqdiru 'alal buka ma'al husni wal khusyu'. Disunatakan membaca Quran itu dalam keadaan menangis. Ya Allah. Abu Bakar saayat membaca Al-Qur'anul Karim menangis samalaman kada singguringan, menangis sampai bangkor mata. Saayat aja baca. Kawala kita naga ini. Nang dibaca Abu Bakar, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Membuliki-buliki itu nah Abu Bakar tuh nah samalaman menangis. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sungguh kata Allah, neraka jahanam itu janji seluruh manusia. Berarti Abu Bakar, aku di diriku ini tak ada tasanda dalam neraka. Berarti aku ini ada janji cagar masuk ke dalam neraka. Berarti aku harus mampir dulu ke dalam neraka. Maka aku ada tahan, menangis Abu Bakar baca ayat. Kada kau menyambung lagi ayat sama laman. Mun kita jangan menangis. Diikut nyamuk aja sudah bampe. Aja banyak mana nyamuk silin naik. Malah nyamuk ya.
nuk ampeh tak ada lagi tuh makan eko hujan kalau masuk ke labu pus tuh hujan nyamuk di pandiri bungulnya. Datang lawan Rasulullah. Abu Bakar sembahyang di masjid menangis semalaman nangka itu. Datang lawan Rasulullah. Jar Nabi aku tahu Abu Bakar ikan malam tadi menangis baca ayat nih ikan paham lah Abu Bakar. Nangini na ulun takunakan ja Abu Bakar. Artinya Abu Bakar kayak ini kita sabar tani tasanda dalam neraka. Tapi kita hidup ini siap manabusi. Nene. Nang tak antuk-antuk nih jangan manabusi supaya jangan masuk neraka. Pang nih mencabut. Supaya kita manabusi jangan lagi nang tasanda dalam neraka. Ini kita sudah tercabut kita sanda sekalinya ya Allah. Anak buah pulang menyanda akan dalam neraka. Nah kadang mendidik lawan anak, nah kadang memberikan pengarahan pendidikan agama anak. Tuh anak menyandakan diri, apalagi terlibat narkoba. Seorang itu sudah tersanda, anak buah pulang menyandakan. Mandalami sanda. Sudah anak menyandakan dalam neraka maka sandanya dalam pulang. Bini pulang menyandakan ya Allah. Nah pembuktinya bini putungan kayak orang kafir. Oh mama sudah pengantinan ya Allah. Ada pinandu lagi betamon di tengah jalan. Bakuti aja lawan laki di sepeda motor no. Ke pinggir no, batang paha. Kira kayaknya aku 10 tahun akan datang ada lagi di batang paha, patangah pada batang paha tuh kira pada pikut. Iya, nang kejadian ada kalau kisah sudah. Nah, masuk ke dalam desa saruan, makan orang kota nak no bakuti ke batang paha nenek, batang paha laki. Nah laki ini kada ahli bisa sepeda motor masuk desa, jalannya hanya hendak aspal, batunya gana-gana, no gede-gede tahumpak tiang listrik. Batahumpak tiang listrik, nang bini tegar berdiri, nang laki pingsan. Kenjil, nang bini di belakang no berdiri, nang laki pingsan. Diitiin nang laki ini pingsan kalau patah hangkut ada apa kada? Oh sekalinya, tapi pingkuti nang bini nang di tengah nih tuh nah. Baya pak anak berapa pingkuti nang bini, cap pingkuti kacaknya tariknya. Sako kurang nah anak abah. Iya nang 2 biginya ninto nang kator, tahu lah kator. Nah, api-apik bininya dibepingkut lawan laki api-apik lo kok terjadi bakal kajutan. Kasihan ada lakian. Diturang bilang anak pagat ya, Pak. Seorang hakun juga kada menyimba-nyimba cakak kaiga akan bakuti. Ini linga-linga orang katakan sedikit aja. Ngan situ aja dulu nah. Jadi pampihannya bakal kajutan. Alfa في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضه ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة بها يثبت الإيمان بها يصل الأمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. لزموها يا إخوان نويروا بها الجنان أن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله على النبي رحمة الله لا إله إلا الله على النبي رحمة لا إله إلا الله على النبي رضوان الله لا إله إلا الله على النبي رضوان. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على ياسين حبيب الله. سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم
أجمعين إلى يوم الدين اللهم اهد وبلغ وتقبل ووصل ثوابا من قراتهم جميعا وإلى خيرات في هذه المجلس المبارك يدا واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء مرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين وسند الصوفية المحقين والأولياء الكونيين أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجينا وقراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلى من محب ونضى إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الحياء منهم والأمر